Oke, bagus. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami banggakan, adik-adik peserta Latsar PNS Angkatan 93 Kabupaten Banggai Kepulauan. Hari ini kita kembali dipertemukan dengan judul pembimbingan, ya kan? Dengan judul pembimbingan atau lebih ke persiapan seminar ya, persiapan seminar seminar rancangan. Nah, kalau seminar rancangan kita lusa ya? Ya, Bu. Atau ditunda? Tidak, tanggal 4. Tetap tanggal 4 kan? Ya, ya, oke. Kalau tidak salah ada yang ditunda itu tanggal berapa ya? Oke, apapun itu yang jelas berarti lusa kita seminar. Ya, kita seminar tanggal 4. Insya Allah mudah-mudahan persiapan teman-teman untuk ujian itu sudah mantap. Nah, adik-adik yang kami banggakan, sebenarnya agenda kita ini lebih ke pembimbingan finalisasi ya, karena beberapa hari yang lalu kita lebih banyak bimbingan, bukan sih sebenarnya bimbingan ya, tapi banyak yang sudah mengirim dokumen-dokumennya, dokumen-dokumen rancangannya, yang mana saya melihatnya hampir semua yang sedikit yang harus ditambahkan itu adalah kondisi saat ini. Jadi saya melihat bahwa tidak menggambarkan masalah yang betul-betul menjadi alasan sehingga itu yang menjadi core issue, ya, sehingga saya sampaikan bahwa penekanannya di kondisi saat ini. Olehnya itu barangkali untuk pertemuan kita ini kita lebih saya katakan, kalau ada yang mau tampil untuk memaparkan menguraikan kembali rancangannya, saya persilahkan. Ya. Boleh? Boleh. Silakan. Siapa dulu yang mau? Saya dulu, Bu, boleh. Silakan, Ibu Mira. Izin saya share screen, Bu. Boleh, boleh. Ini, Bu, yang pertama, kalau untuk laporan saya belum 100% finish, karena untuk lembar persetujuan masih ada yang belum dimasukkan. Kemudian ya daftar isinya juga belum di hyperlink sesuai dengan arahan Pak Arhan. Kalau untuk ini, Bu, untuk latar belakang yang kemarin Ibu komen harus ada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kalau saya punya kira-kira, Bu, yang seperti ini. Ya, coba kita lihat dulu. Ini saya langsung di latar belakang satu. Itu yang satu itu dihilangkan dulu, itu kondisi saat ini, kondisi stansi. Saya baca, Bu. Dihilangkan dulu itu, yang poin 1 itu hilangkan, nanti kita spesifiknya kondisi saat ini di bagian bawah. Ya, di-cut aja, ya, di-cut. Nanti kita pindahkan di tempat lain. Oke, silakan baca dulu. Bu Mita, mencerdaskan kehidupan. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut menggambarkan cita-cita luhur serta harapan bangsa Indonesia dalam membangun sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera.
Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Realitanya, pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia tidak selamanya berjalan dengan mulus. Masih sering muncul kesenjangan antara cita-cita yang diharapkan dengan kenyataan yang ada tentang sistem pendidikan nasional. Penyempurnaan kurikulum dari tahun ke tahun belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti halnya kondisi yang ada saat ini di instansi kerja penulis SMP Negeri 2 Totikum. Setelah di sini Bu sudah menjurus ke isu, jadi Ya, sepertinya sepertinya di situ pendahuluan saya kondisi hanya sedikit mungkin. nggak apa-apa. Nanti tinggal tambahkan undang-undang ASN, tinggal tambahkan ya. Jadi undang-undang ASN-nya Anda tambahkan sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa. Anda masukkan dulu undang-undang ASN. Ya, nanti tambahkan, ya kan, undang-undang ASN yang di situ. Setelah itu baru. Nah, kita masuk kalau mau cerita kondisi saat ini karena sudah ada di atas itu kok sepertinya kondisi yang ada di instansi di SMP itu sudah berbicara tentang kondisi saat ini. Jadi tidak usah diuraikan tersendiri karena sudah ada poin tersendiri yang merujuk kita untuk masuk ke masalah yang terjadi di SMP Tetikum itu. Oke? Lanjut di bawahnya saat ini silakan. Saat melaksanakan tugas sebagai guru IPA di SMP Negeri 2 Totikum selama kurang lebih 8 bulan, penulis menemukan beberapa isu terkait dengan keadaan sekolah dan kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Isu inilah yang akan diangkat menjadi bahan rancangan aktualisasi dan harus segera dicarikan gagasan pokoknya. Terus beberapa isu tersebut antara lain A. Kurang optimalnya penyusunan perangkat pembelajaran di SMP Negeri 2 Totikum. Perangkat pembelajaran yang tersedia di sekolah saat ini adalah perangkat yang disusun dari beberapa tahun yang lalu. Penyusunan perangkat ini pun belum sesuai dengan standar karena sebagian besar guru hanya mengambil perangkat pembelajaran secara online dan tidak direvisi kembali untuk disesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakter. Enggak usah dibaca, terus saja. Enggak usah dibaca, terus saja. Terus ke bawah, terus lagi. Oke, terus. Nah, masuk di sedikit saya tambahkan kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan. Karena tadi berbicara kondisi yang diharapkan, di mana dia letaknya, Mira? Oh, langsung di sini, Bu. Langsung pas di poinnya. Sedangkan misalnya ini Bu, sedangkan kondisi yang diharapkan adalah sebaliknya. Setiap guru diharapkan mampu merencanakan pembelajaran yang semua itu tertuang dalam perangkat pembelajaran baik silabus ini juga sama. Oh ya udah. Jadi sudah terukur per poin ya. Oke. Ya baik. Ini juga ada padahal kondisi yang diharapkan semuanya ada. Oke. Kemudian langsung penetapan isu. Core isunya apa? Core isunya apa jadinya? Core isunya yang ini, rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. Oke, ide gagasannya coba. Kegiatan bab 2. Ide gagasan ini Bu. Berdasarkan analisis itu upaya peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran make image pada pembelajaran IPA. Berarti Ibu di sini saya ada tambah. Penekanannya di make match ya. Iya. Oke, coba saya lihat kegiatannya, Sasmira. Ya kemarin Ibu ada suruh tambah toh? Perjelas di mana. Iya. Kalau untuk tahap kegiatan 1 masih persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Yang pertama itu berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua menyiapkan silabus. Yang ketiga di sini sudah penyusunan RPP dengan menggunakan model pembelajaran make image. Kemudian membuat soal pretest post test. Ini mulai yang kedua Bu sudah membuat media pembelajaran kan kalau itu kalau di model pembelajaran make image itu dia menggunakan kartu.
Jadi di sini sudah mulai nampak media pembelajaran berupa kartu soal, kartu jawaban, dan kartu gambar. Nah, di sini yang penerapan sepenuhnya. Oke. Melaksanakan pretest. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran make and match. Coba di sini mungkin Ibu. Coba kegiatan ketigamu, Dek. Kegiatan ketiga. Melaksanakan pretest. Melaksanakan pretest. Bukannya di pretest tadi sudah ada di kegiatan 1 ya? Pretest. Coba di kegiatan Itu satunya. masih pembuatan soal, Bu. Pembuatan soal. Nah, Mira, saya mau tanya, kegiatan 1 itu, coba persiapan, coba kegiatan 1, Dek. Itu kan membuat soal pretest dan post-test. Nah, mempersiapkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Saya mau tanya, apakah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi itu menjadi kegiatan untuk menyelesaikan daripada isu yang Anda angkat? Itu menjadi kegiatan nggak? Iya, saya kasih masuk di situ, Pak. Enggak, saya tanya dulu, Mira. Anda sudah kasih masuk, makanya saya tanya. Ini anggaplah pertanyaan penguji ini. Itu adalah bahagian. Iya, Ibu, saya kasih masuk itu persiapan kegiatan aktualisasi yang dalamnya, kalau teman-teman mungkin konsultasi dengan mentor itu masuk di kegiatan, saya bikin di tahap. Ya, itu yang saya mau tanya. Apakah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi? Bagian dari tahapannya. Enggak, saya tanya. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi, pertama konsultasi dengan mentor, menyiapkan silabus. Itu menurut Mira itu menjadi kegiatan untuk menyelesaikan isu itu. Jawab aja, nggak apa-apa. Enggak, saya hanya mau bahwa apa yang Anda tulis itu Anda pertanggungjawabkan, ya kan? Kalau memang itu menjadi salah satu, ya kan, salah satu kegiatan tidak apa-apa. Cuman yang saya mau sampaikan bahwa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi itu adalah hal yang sudah pasti kita lakukan. Ya kan? Sudah pasti kita lakukan, sudah pasti kita lakukan untuk menyelesaikan isu itu. Nah, kalau saya tidak usah masukkan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi itu sebagai kegiatan, tapi langsung saja kegiatan 2 naik di situ, berkonsultasi dengan mentor itu tetap menjadi tahapan di kegiatan 2 yang menjadi 1. Coba. Karena kalau mempersiapkan itu sudah pasti, Bunda. Halo, Mira, coba iya, Bu. kegiatan 2-nya. Membuat media pembelajaran. Nah, langsung kegiatan itu saja, tetapi tahapannya Anda masukkan di situ. Oh, iya. Ya, karena contoh di kegiatan keempat itu membuat soal pretest itu jangan masukkan di situ, kan ada kegiatan pretestmu di tugas ketigamu, masukkan dia di situ. Iya, Bu. Iya kan? Coba melaksanakan pretest. Berarti sebelum melaksanakan harus kita buat soal pretest. Kan begitu, Dinda? Iya. Iya, Bu. Oke. Jadi kegiatan persiapan itu jangan masukkan kegiatan, karena beberapa ini pengalaman yang kemarin-kemarin itu penguji menganggap bahwa itu bukan kegiatan untuk menyelesaikan isu itu, karena untuk menyelesaikan isu yang kita angkat ini adalah semua kita harus mempersiapkan, jadi bukan bahagian yang mendukung
ya, bukan bagian daripada kegiatan yang betul-betul langsung memberikan kontribusi kepada penyelesaian isu yang kita angkat. Ya, bisa ya? Oke. Ya. Berarti Bu, sebelum media, kalau untuk konsultasi dengan mentor, saya bikin kegiatan atau tahapannya? Yang mana? Masuk yang di tahapan aja. Konsultasi itu, tapi di kegiatan keduamu tadi masukkan sebelum melaksanakan kegiatan kedua, sebelum membuat media pembelajaran. Yang pertama itu konsultasi dulu dengan mentor, ya kan? Iya Bu. Ya. Kemudian itu ada kegiatan membuat rencana pelaksana RPP. Itu setelah konsultasi itu masukkan di kegiatan ketiga itu. Semua yang kamu masukkan ini menyiapkan silabus, kemudian itu masuk di dimasukkan di kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan dia berdiri sendiri gitu kan? Karena lihat, untuk membuat perangkat pembelajaran itu salah satunya menyusun silabus kan? Sebelum kita membuat metode atau apa itu kan harusnya silabus dulu, makanya jangan dia berdiri sendiri, ya kan? Nah, nanti kegiatan tahapan keduanya, ketiganya itu Anda sesuaikan di di kegiatan yang lainnya. Saya justru pengen Mira metode yang kamu bikin itu bisa betul-betul mengukur bahwa itu berhasil atau tidak. Itu yang saya kejar sih sebenarnya. Ya. Makanya kemarin saya suruh Mir, mana yang penekanannya, yang mana yang metode ini yang bisa diukur berhasil atau tidak. Makanya saya suruh tambahkan penerapannya atau habits-nya, pembiasaannya. Kalau Mira 4 saja kegiatan itu sudah cukup ya. 4 kegiatan itu sudah cukup. Tidak usah banyak kegiatan, misalnya 5. Kemarin itu penekanannya saya jangan 3. 4 itu sudah boleh, tapi 4 itu beberapa poin tahapan yang harus kita lewati itu sudah luar biasa. Tinggal bagaimana nanti di tahapan kegiatan itu setiap tahapan bisa diukur bahwa ini memberikan efek kepada efek kepada penyelesaian isunya. Oke, nanti Mira. Iya, Bu. Coba saya lihat kolom 5-nya, coba saya lihat. Kolom 5 ke atas semua kolomnya. Ya. Keterkaitan. Stop yang tadi. Yang tadi tabel sayang. Oke, stop. Visi misinya tidak. Itu keterkaitan agenda itu, substansi pelatihan agenda 3 itu dia tidak berdiri sendiri, dia bukan kolom 6, tetap dia di kolom 5, Dek. Kalau tidak salah keterkaitan di kolom 6 itu adalah visi misi keterkaitan antar terhadap visi misi yang 6, yang 7 ini harusnya ke 6. Kemudian kolom 7 itu kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi. Kan ada itu ya. Jangan sampai kalau tidak ada nilai-nilai organisasinya, jangan dihilangkan kolomnya. Tetap ada tapi tidak diisi. Nah, itu di peran dan kedudukan ASN itu tetap dia di kolom 5. Tetap dia di kolom 5, tetapi dia dibawanya nilai-nilai aneka. Jadi whole of government itu dan manajemen ASN itu dia di tempatnya setelah kegiatan terakhir itu. Ya, coba turun dulu Mira. Dia tetap di kolom 5 tapi sebelum masuk ke kegiatan kedua. Coba cut aja Mira.
cut, baru pindahkan, terus ya di kegiatan 2 dong, sebelum kegiatan 2 Dek. Lagi Mir. Mana itu tadi? Ya itu tadi. Oke. Nah, itu. Setelah itu nanti di apa? Ya di situ tempatnya sayang ya. Nah, karena ini Mira sudah masuk ke situ, nanti teman-teman harus menguasai kenapa isu yang kegiatan yang Anda kegiatan satu itu keterkaitannya whole of government dengan manajemen ASN, harus kuasai itu. Kenapa mesti itu, ya kan? Jadi pemahaman Anda mengkaitkan agenda 3 dengan kegiatannya. Itu karena penguji kejar yang di situ sayang ya. Dia kejar kenapa mesti coba kaitkan, dia penguji tanyakan coba kaitkan kegiatan 1 dengan agenda 3 di kegiatan 1 dengan whole of government. Kenapa harus whole of government? Kenapa manajemen ASN? Itu penguji harus mendapatkan input langsung dari teman-teman. Ya, seperti itu ya. Untuk teman-teman yang lain. Nah, coba saya lihat di bab 2-nya sebelum masuk ke tabel. Lagi, ya. Ini pengalaman saya. Pengujinya kemarin itu adalah Ibu Kaban. Ibu Kaban pengujinya, beliau minta pemahaman agenda 3 itu. Agenda 3 itu kita buatkan. Ini kan yang kita tulis ini persis yang ada di modul kan, Dek? Iya, Bu. Nah, untuk semuanya tinggal tambahkan nanti. Coba Anda membuat satu di bawahnya ini, sebelum tabel berikutnya Anda bisa menjelaskan, menguraikan keterkaitan nilai-nilai ini, keterkaitan agenda 3 dengan kegiatannya. Anda bisa menjelaskan di situ, menguraikan. Jadi misalnya kenapa pelayanan publik, ya, kenapa whole of government. Jadi yang ditulis itu berdasarkan pemahaman kita dengan isu yang kita angkat. Bisa ya? Semuanya? Karena ini pengalaman mengantisipasi pengujinya kita itu Ibu Kepala Badan. Karena sudah 2 kali ini yang uji saya itu adalah Ibu Kepala Badan. Jadi dia minta seperti itu. Oke? Ada yang mau bertanya? Kita Pak Arhan, Bu. Oh, Pak Arhan. Pak Arhan, ya. Sudah ada anunya penjelasannya, sudah ada pengumumannya. Iya. Kemarin. Sudah di Kolabjar. Oh, sudah di Kolabjar. Baiklah, kalau seperti itu berarti begini, tidak usah ditulis tapi Anda buat memang ya, membuat memang kayak buku pintar lah ya. Untuk mengamankan teman-teman biasa itu yang namanya diuji biasa dilupa. Jadi buat itu pemahaman teman-teman tentang nilai-nilai itu. Tentang keterkaitan nilai agenda 3 dengan kegiatan isu dengan ide gagasan. Itu teman-teman buat. Ya. Bisa ya? Ya, pakai pelampung memang. Karena kalau yang ada di sini kan memang pemahaman secara umum sih, tapi biasanya yang kita mau diukur itu adalah bagaimana kemampuan peserta latsar itu, karena ini adalah pembentukan karakter. Yang mau diukur itu adalah betul-betul nilai-nilai ini mampu diterapkan pada saat beraktualisasi. Nah, itu yang biasa dia kejar. Jadi penekanannya nanti bagaimana memahami menerapkan whole of government di dalam pelaksanaan aktualisasi atau kegiatan-kegiatan yang teman-teman buat. Ya. Seperti itu. Oke? Saya pikir untuk Susmira
Saya pikir cukup untuk nilai-nilainya. Ya, nilai-nilainya. Silakan stop share. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Saya hanya ingin penekanannya kalau Pak Arhan yang penguji kita, Pak Arhan penguji kita itu lebih banyak menguji kita tentang kenapa nilai tersebut yang Anda masukkan di dalam misalnya akuntabilitas, kenapa tidak nasionalisme, ya kan? Jadi dia lebih mengukur di situ. Jadi teman-teman betul kuasai nilai-nilai yang Anda tulis di kolom 5 itu kuasai betul. Ya. Kalau masalah kegiatannya atau apanya itu kan yang paham, yang tahu betul itu adalah teman-teman. Tapi yang diukur itu adalah bagaimana Anda memahami tentang nilai misalnya akuntabilitas, kerjasama, kemandirian itu dia tanyakan kalau Pak Arhan. Ya, itu lebih mengukurnya di situ. Ini pengalaman kalau Pak Arhan karena saya sering juga tahun lalu sering pasangan dengan beliau, dia lebih menekan di situ. Oke, baik. Saya pikir cukup untuk Mira. Saya persilahkan yang lain. Ya, silakan Pak Fadli. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Ini saya punya kemarin, Bu, yang tentang optimalisasi. Oke. Penerapan teknologi. Ya, kemarin kalau tidak salah Pak Fadli saya komentari juga ya. Iya, Bu, iya. Tentang bagaimana bentuk penerapannya itu di kegiatan. Iya, itu. Kalau yang lain saya tidak komentari tentang ininya Pak Fadli. Tinggal coba lihat, kasih lihat saya kegiatannya apa. Persiapan, ya ini nanti disesuaikan juga yang saya ini Pak Fadli, persiapan kegiatan aktualisasi. Kemudian kegiatan keduanya yang di sini, Bu. Merancang materi dan membuat rencana kegiatan sosialisasi tentang optimalisasi penerapan pertanian di tingkat petani padi sawah. Ibu, ini isu yang saya angkat ini berdasarkan contoh kasus kemarin di sini di daerah Tinangkung Selatan itu kasusnya. Kenapa itu alat pembajak sawah yang seharusnya digunakan untuk membajak malah dijadikan mesin untuk mengangkut kayu gelondongan, sehingga tidak terlalu optimal dalam penggunaan yang seharusnya belum waktunya rusak sudah rusak. Jadi saya angkat isu ini, Bu, jangan sampai terjadi kembali di daerah-daerah yang lain, maksudnya di kecamatan lain begitu, Bu. Ya, di kampung saya juga begitu sih Pak Fadli. Nah, merancang materi, jadi lebih penekanannya sosialisasi nanti nih ya Fadli? Iya, Bu. Oh, merancang materi, membuat rencana kegiatan. Nah ini coba lihat. Kan di kegiatan keduanya Pak Fadli itu ada konsultasi dengan mentor. Padahal di atas itu juga di kegiatan 1 ada konsultasi dengan mentor juga kan? Iya, Bu. Nah, makanya 1 kali saja, makanya hilangkan saja kegiatan 1-nya, Anda sisipkan tahapannya di mana yang sesuai. Oh, siap. Jadi ini kegiatan konsultasi dengan mentor. Tadi sudah konsultasi, nanti bosan mentormu. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan itu, semua kita konsultasikan dengan mentor, baik dari sisi masalah, ide gagasan, apa yang Anda mau lakukan, konsultasikan supaya kita tidak berulang-ulang seperti itu. Kemudian saya lihat kegiatan ketiganya, membuat media sosialisasi tentang penerapan
teknologi yang optimal. Oke, kegiatan ketiga. Ibu, saya ada 4. kendala di sini, Bu. Di dalam Apa, membuat poster, kemarin saya cek di tempat percetakan yang ada di Selakan, itu mereka tidak bersedia membuat poster, hanya kebiasaan mereka membuat spanduk. Jadi kayaknya kalau saya membuat poster ini harus ke Kabupaten Banggai lagi, ke Luwu. Ibi boleh telepon saja. Oke, saya lihat dulu. Kalau begini, coba kasih lihat dulu kondisi saat ini, Muda. Kembali ke bab 1 dulu. Coba baca dulu. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan terletak di Jalan Bukit Rikura, Kompleks Perkantoran Selakan sebagai sebuah instansi pemerintahan. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan dibantu oleh Sekretariat, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan dibagi menjadi 5 bidang, yaitu bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang prasarana dan sarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang perkebunan, dan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Bidang prasarana dan sarana merupakan salah satu bidang yang memiliki peran penting dalam memajukan pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan, sebab dengan adanya alat mesin pertanian mampu mendorong jumlah produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sebagai analis peningkatan usaha pertanian dan agribisnis, pada bidang sarana dan prasarana memiliki tugas yang sangat penting dalam memajukan pertanian yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, terutama pada peningkatan produksi pertanian. Untuk meningkatkan produksi pertanian perlu memperhatikan beberapa aspek, diantaranya anggaran dasar rumah tangga, penerapan teknologi, dan peningkatan produksi itu sendiri. Dengan memperhatikan ketiga aspek di atas, bidang prasarana dan sarana mengharapkan peningkatan usaha pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan mampu berkembang dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Itu saja, Bu. Itu nah, isunya Fadli tidak ketemu dengan kegiatanmu deh. Saya boleh bantu Fadli berpikir? Boleh, itu boleh, yang Bu. di atas, kasih ke atas Fadli. Hilangkan semua, enggak, yang tadi kondisi saat ini, Dek. Kondisi saat ini. Hilangkan yang di atas itu. Semua yang berbicara tentang bidang-bidang itu, dinas itu tidak masuk di latar belakang. Itu masuk di profil organisasi itu. Jadi hilangkan. Ini, Bu. Mulai dari situ sampai mana nih? Peran penting dalam bidang prasarana. Ya, sampai di hewan. Oke. Hapus itu, nanti kasih hapus itu. Anda cari, Fadli cari tentang kondisi yang tugas pokoknya Fadli, khususnya di seksi apa? Ya kan? Biaya dan investasi, ya. Ya, itu penekanannya. Yang pertama dulu Fadli cari itu adalah undang-undang ASN. Jadi PNS itu mau seperti apa gitu. Undang-undang ASN yang sama saya arahkan tadi Mira. Jadi cari dulu poin penting tentang kenapa penting ini dilakukan, apa sih tugas pokoknya ASN ke depan. Ya kan seperti itu. Karena Fadli ini merujuk nanti Fadli mudah untuk mengarah kepada tugas fungsinya Fadli sebagai analis apa gitu kan. Nah, itu merujuk ke situ. Setelah itu baru masuk ke tugas pokoknya Fadli sebagai analis apa. Ya kan? Ya. Baru masuk ke kondisi saat ini. Nah, kondisi saat ini yang Fadli jelaskan ini belum mengarah ke kegiatannya. Nah, kondisi saat ini yang kita cerita itu yang barusan Fadli cerita bahwa banyaknya bantuan yang ada, alat pertanian yang ada yang kita berikan kepada misalnya petani-petani, namun pada kenyataannya, ya kan, bahwa usaha produksi pertanian mereka itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena
penggunaan atau penerapan penggunaan daripada mesin atau bla 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 itu tidak sesuai dengan standar operasi penggunaan. Ya, penggunaannya. Nah, ceritalah kondisi bahwa banyaknya petani yang mempergunakan mesin bantuan itu sebagai pengangkut sampah, pengangkut alat berat atau apa gitu kan, gelondongan. Nah, itu yang harus masuk di kondisi saat ini. Siap. Sehingga masuklah Anda isi ingin menyampaikan kepada petani-petani bahwa mesin pembajak sawah itu fungsinya di sini, bukan fungsinya sebagai begitu kan, Fadli? Harap. Makanya itu latar belakangnya Fadli tidak connect dengan kegiatannya. Nah, seperti itu ya Fadli tambahkan. Jadi di situ di latar belakangnya Fadli kamu bercerita tentang fungsi ASN itu sebagai apa gitu kan? Ya. Kalau tidak salah 3 fungsinya ASN, ya, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan bla bla bla. Cari itu di internet banyak, ya, kemudian masuk kepada tugas fungsinya Fadli sebagai analis apa gitu. Nah, setelah itu baru merujuk kepada kondisi saat ini. Kondisi saat inilah yang terjadi betul-betul yang Anda mau angkat. Ya, Anda mau angkat. Nah, kondisi yang karena ini dari isu itu, semua isu yang ada, yang ketiga-tiganya, keempat-empatnya itu Anda cerita di situ, Fadli. Ya. Cerita di kondisi saat ini sama dengan Mira tadi. Jadi semua masalahnya Mira itu dia uraikan kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan. Boleh juga kondisi saat ini kita uraikan secara keseluruhan, baru kita tuliskan di bawahnya kondisi yang diharapkan. Itu bisa dipisah begitu. Tapi bisa juga seperti Mira, kondisi saat ini dia uraikan kondisi yang diharapkan, kondisi saat ini. Jadi kalau 4 masalahnya, 4 kondisi saat ininya, boleh juga seperti itu. Tapi boleh juga secara umum ya, Anda bercerita di kondisi saat ini, nanti dari secara umum ini baru kita pilih yang mana menjadi isu. Itu nanti kita pilih di penetapan isunya. Jadi boleh seperti itu. Ya, bisa Pak, ya, bisa Pak Fadli ya. Oke. Karena kalau kegiatan yang kamu mau bongkar lama lagi kan, makanya lama lagi. Saya pikiranku kemarin itu, Fadli, saya pikir karena ini adalah penerapan teknologi, jadi bagaimana teknologi itu diterapkan kepada petani-petani supaya meningkat dia punya produksi, kan begitu mindsetku. Makanya saya kejar mana penerapannya. Nah, seperti itu. Ya, buat saja dulu Fadli. Setelah itu baru Anda kirim ke saya, ya, buat ke saya secepatnya. Nanti langsung ke yang agak sedikit ekstrim ya, ekstrim. Tidak usah masukkan ADRT, penerapan teknologi pertanian, itu timingnya semua itu. Tidak usah kasih masuk itu. Siap, Bu. Ya, hilangkan semua. Pokoknya kondisi saat ini, baru. Karena dia kondisi saat ini harus ada kondisi yang diharapkan. Baru poin ketiga itu penetapan isu. Oke? Ya, Bu. Oke. Coba lihat penetapan isumu, APKL-mu. Makanya sedikit sekali kamu punya latar belakang. Belum adanya anggaran dasar. Nah, ini masih rendahnya produksi padi sawah karena penerapan teknologi pertanian. Fadli, bukankah yang kemarin kita diskusi ini yang mentormu suruh bikin ADRT? Iya, sudah ini. Hilangkan itu ADRT, Fadli. Kau cari isu yang lain, deh. Kau cari isu yang lain, karena ADRT itu agak pengen saya dari isumu yang banyak ini kita selesaikan buat satu kegiatan yang bisa menyelesaikan ketiga-tiga isu ini. Ya? Ya.
Nanti Fadli kalau sudah nanti japri ke saya, nanti saya anunya. Oke. Langsung PR langsung kerjakan Fadli. Tidak usah nunggu 2 jam lagi. Oke, silakan stop share. Ya, siapa lagi yang mau ini? Wawan? Ya, silakan. Saya Bu, izin share screen. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Kemarin sempat disuruh tambahkan tentang kondisi saat ini. Ya. Di latar belakangku Bu, pertama saya jelaskan tentang ASN dan fungsinya Bu. Kemudian masuk di rumah sakit Trikora, kemudian pelayanan kefarmasian. Oke. Setelah itu pelayanan saya jelaskan karena masalahku tentang pelayanan farmasi klinik. Saya tambahkan sedikit tentang pelayanan farmasi klinik ya di rumah sakit. Setelah itu Bu, ini pada lain mulai masuk di kondisi saat ini. Berdasarkan pengalaman kerja kurang lebih 7 bulan sebagai salah satu staf apoteker, ada beberapa isu yang diangkat terkait permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Trikora Salakan, dan setelah dianalisis dengan metode USG, isu yang menjadi prioritas adalah kurang optimalnya pelayanan farmasi klinik oleh apoteker pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Trikora Salakan. Hal ini disebabkan masih adanya pelayanan farmasi klinik yang belum diterapkan sepenuhnya, Bu. Di antaranya penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, konseling fisikal, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat dispensing sediaan steril, dan pemantauan obat dalam darah. Hal ini juga disebabkan kurangnya tenaga apoteker di rumah sakit. Bu, oleh karena itu pada kondisi sekarang di mana kurangnya staf apoteker di Rumah Sakit Trikora Salakan, serta pelayanan farmasi klinik yang hanya berorientasi pada pengkajian dan pelayanan resep serta pelayanan informasi obat, penulis menganggap pelayanan farmasi klinik belum berjalan secara optimal, Bu. Itu boleh, Bu, untuk kondisi sekarang? Boleh. Tunggu dulu. Kondisi yang diharapkan apa? Karena di sini coba. Kan di sini pengkajian dan pelayanan resep memiliki resep pelayanan farmasi klinik yang belum berjalan secara optimal, ya kan? Ya, berarti itu masalah. Kondisi yang diharapkan ingin coba. Dengan harapan apoteker lebih banyak memberikan peran dalam pelayanan farmasi klinik kepada pasien, maka berdasarkan hasil analis metode McNamara dalam aktualisasi ini diperoleh gagasan pemecahan isu yang menjadi prioritas, yaitu melakukan kegiatan pelayanan konseling kepada pasien rawat jalan. Oke. Iya. Kamu hilangkan dulu di situ, itu ada penulis anggap pelayanan farmasi belum optimal. Hilangkan saja itu. Yang mana, Bu? Itu yang di atas, ya itu di atas kursornya Wawan. Ada penulis di situ. Oh, penulis ini, Bu. Penulis menganggap pelayanan farmasi klinik belum berjalan secara optimal. Kan sudah ada tadi masalah di atas. Tidak usah lagi. Hapus saja. Langsung saja di situ kondisi yang diharapkan. Tulis di situ poinnya. Oh, poinnya, enter, enter aja di situ. Kondisi yang diharapkan. Ya, di situ. Coba. Kondisi yang diharapkan. Itu jadi poin, Bu, atau paragraf saja? Jadi poin kayaknya, karena kondisi saat ini harus bikin poin 1 lagi di atasnya. Jadi kamu kasih 2 di situ, ya kan? Baru nanti ya 2 tuh. Nah,
Nanti di situ kondisi yang diharapkan, apoteker lebih banyak memberikan peran pelayanan farmasi kepada pasien. Nah, kondisi yang diharapkan, tuh cari dulu kondisi saat ini yang di atas. Yang kamu mana saya? Ini? Bukan, di atas lagi. Oh, mana di sini tadi? Berdasarkan pengalaman ini kondisi pasien. Ya di situ kondisi saat ini. Nanti menyesuaikan ya, Dek ya. Perbaiki tulisannya. Kondisi saat ini. Nah, itu bisa juga seperti itu. Oke. Bu, terkait ini, Bu. Apa sih? Analisis isunya saya jadikan lampiran, Ibu, atau saya kasih buat kayak teman-teman punya. Buat kayak teman-teman punya, nanti dikejar Pak Arhan. Oke, siap, Ibu. Bu, ada satu lagi terkait evaluasi, Bu. Boleh di kegiatan? Coba saya lihat kegiatan. Tunggu. Bu, kemarin kan disuruh tambahkan tentang evaluasi. Membuat kartu konseling, kemudian konseling, pelayanan konseling di situ deh, jangan konseling, pelayanan konseling. Bu, terus Bu, evaluasinya saya masuk di tahapan kegiatan atau kegiatan baru, Bu? Dia kegiatan baru, sayang. Oh, ya makasih. Jadi bisa diukur bahwa dengan adanya pelayanan konseling yang kamu bikin itu efektif tidak? Saya hanya coba siapa Wawan coba cari dulu karena ini berhubungan dengan ada tadi menggelitik sih pernyataannya Wawan di atas itu kurangnya tenaga apoteker yang ada di rumah sakit itu sehingga itu yang menghambat. Iya kan? Nah, Wawan nanti mau bikin konseling obat kan? Gitu ya? Nah, itu yang saya belum tahu caranya Wawan itu belum masuk di kegiatannya Wawan. Seperti apa bentuk pelayanan konseling yang Wawan, sedangkan kita tahu bahwa kurang tenaganya. Kurang tenaganya tadi. Terus Wawan mau jadi konseling itu butuh waktu banyak. Kita ingin kan mengefektifkan waktu, Wan. Bagaimana caranya? Kira-kira dia harus masuk di mana, Wan? Kan ini masalahnya tadi kurang tenaga apoteker di sana hanya 6. Iya. Nah, sehingga inilah yang tidak efektif di dalam pemberian resep. Ya, tidak adanya misalnya pemantauan, tidak adanya apa. Itu sesuai dengan masalah yang Anda lakukan tadi. Nah, saya pengen supaya tenaga yang 6 ini bisa melakukan pelayanan sebagai apoteker itu yang betul-betul bisa efektif. Nah, kira-kira masuk di mana dia, Wan? Oh iya, bukan nanti bentuk, ini kan memang kalau apotekernya kan ada 6, Bu. Hanya itu kan ada asisten apotekernya yang tenaga farmasi. Mungkin nanti sembari saya yang konseling, yang kegiatan lainnya itu kan bisa dikerjakan sama tenaga asisten apotekernya, Bu. Ya, maksud saya kamu pengen apa kegiatanmu supaya tadi itu bisa memantau pasien itu betul-betul menjawab daripada isunya coba ke kondisi saat ini. Ini yang saya belum connect. Belum connect, Wan. Nanti coba cari kegiatannya Wawan, kira-kira apa kegiatan Wawan buat sehingga menjawab daripada itu. Oke, lagi. Ya, bawa.
Mana? Ini. Nah, mana nih? Nah, ini. Kadang dalam hal ini disebabkan kurangnya tenaga apoteker di Rumah Sakit Trikora yang hanya terdiri 6 dan 2 organisasi dan struktur apoteker sebagai kepala instalasi apoteker dan sebagai penanggung jawab pelayanan. Oleh karena itu, pada kondisi sekarang di mana kurangnya, ya turun sedikit. Trikora, Salakan, klinik hanya berorientasi pada pengkajian dan pelayanan. Saya belum temukan anunya, rohnya sih. Tunggu untuk saya hilangkan saja ini, Bu. Jadi saya belum temukan. Coba ke atas dulu, jangan ke atas dulu, Wan. Nanti kita buka Zoom lagi ya, sebentar malam atau besok pagi. Atau sebentar malam lah, besok pagi kan dikumpul ini. Iya, Bu. Berdasarkan isu yang menjadi prioritas kurang optimalnya pelayanan farmasi pada pasien. Hal ini disebabkan masih adanya pelayanan farmasi klinik yang belum ditetapkan sepenuhnya, antara lain adanya penelusuran, ada diantaranya adalah penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsultasi obat, konselin. Apa maksudnya di situ, Dek Wawan? Coba uraikan dulu ke saya. Ini yang isu ini berdasarkan pengalaman itu, coba ku baca dulu baru ku jelaskan ke saya. Berdasarkan pengalaman kerja kurang lebih 7 bulan sebagai salah satu staf apoteker, ada beberapa isu yang diangkat terkait permasalahan. Isu yang menjadi prioritas adalah kurang optimalnya pelayanan farmasi klinik oleh apoteker pada pasien rawat jalan Rumah Sakit Salakan. Hal ini masih mentok duluan. Iya. Wawan kan bilang tadi kurang optimalnya pelayanan farmasi klinik oleh apoteker. Nah, setelah itu Wawan cerita kenapa Wawan katakan tidak optimal. Itu yang belum muncul, Wan. Oh, ini, Bu. Mana coba? Ini kalau ini, Bu, hal ini disebabkan masih ada pelayanan farmasi klinik yang belum diterapkan sepenuhnya. Bukan tunggu ya. Karena farmasi klinik ini kan ada ini sama Bu, ada 11 kegiatan, Bu. Iya, betul. Dari 11 kegiatan ini apa yang terjadi? Yang terjadi cuma dua pelayanan farmasi klinik yang jalan, Bu. Sisanya... Nah, itu yang harus muncul. Ada nggak di kondisi saat ini? Tidak ada, toh? Saya cuma jelaskan sih. Jadi kamu uraikan karena kalau kayak saya, kayak Pak Arhan tidak tahu tentang itu. Jadi harusnya kamu menjelaskan bahwa seharusnya itu pelayanan tentang apoteker itu ada 11 poin. Oh iya, Bu. Tapi kenyataannya yang berjalan di Rumah Sakit Salakan itu hanya 2 poin. Yang mana yang ini. Sehingga dalam hal ini saya mencari kesimpulan bahwa belum optimal tentang pelayanan apoteker di sana karena masih banyak pasien-pasien yang belum bla 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 bla. Itulah yang diceritakan tentang kondisi saat ini. Oh, berarti Bu, kalau untuk masalah kurang tenaga apoteker ini boleh dihilangkan saja? Nggak bisa, saja? Sayang. Bukan ranahnya kita. Bukan ranahnya kita. Saja, Bu, ya? Ya, hilangkan saja itu. Tapi saya pengen bahwa kondisi dengan keterbatasan yang ada, kan tadi Wawan sudah jelaskan ada 11 poin harusnya yang harus menjadi pelayanan yang ada di apoteker. Tapi kenyataannya yang ada itu hanya 2 disalahkan. Nah, 2 ini tentu tidak menjamin daripada sesuai dengan peraturan. Kan kamu punya kode etik kan tentang apoteker, pelayanan apoteker harusnya seperti ini, harus segini, harus seperti ini, harus ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Itulah yang disebut kondisi saat ini. Oh, ya, makasih Bu, nanti saya coba. Iya, nanti tetap kita ini kalau saya luangkan waktu teman-teman, apakah sebentar malam atau sebentar sore. Kita bisa saya ke kantor dulu karena sudah berapa bulan saya tidak ke kantor, di rumah terus. Nanti saya pengen kondisi saat ininya karena
Arhan itu membaca itu kondisi saat ini saja. Oh iya. Nah, kalau kondisi saat ini tidak jelas, nanti Arhan bingung yang mana mau dia gosok, nanti kamu di pertanyaan-pertanyaan liar. Nah, kalau di kondisi saat ini, kondisi yang harapkan itu connect dengan kegiatanmu, itu tidak lama. Saya targetkan jam 12 sudah selesai, tapi pengalaman saya selama ini, selama membimbing, saya pasti ini ada gitu. Saya selesaikan di kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, konekkan dengan kegiatan, itu tidak lama dia bertanya, paling 20 menit. Nah, tapi kalau di kondisi saat ininya tidak jelas, kondisi yang diharapkan, dia bantai nanti kamu. Ya? Ya. Nah, jadi Wawan nanti Anggriawan nanti perbaiki dulu kondisi saat ininya, penekanannya apa yang terjadi, sistem pelayanan yang ada di Rumah Sakit Trikora yang seharusnya seperti ini pelayanannya, tapi kenyataannya pelayanannya seperti ini. Itulah yang ada gaps itu loh, ada gaps, ada tidak sesuai dengan harapan. Oh iya, siap Ibu. Seperti itu. Kemudian nanti itu yang saya kejar dengan kegiatanmu itu apa? Kan ada nanti ada SOP itu. Kalau Anda betul-betul di situ, kalau tidak salah di kegiatannya Wawan membuat SOP, ya kan? Iya. Membuat alur ini, membuat layanan konseling. Tetapi tidak connect dengan kondisi saat ininya. Jadi usahakan kondisi saat ini yang Anda buat itu konekkan dengan dijawab oleh kegiatan yang Wawan bikin itu tadi. Oke, siap. Oke? Oh, Baik. iya. Makasih Wan. Ya, makasih, langsung Bu. kerjakan Wan ya. Iya, langsung. Ya. Bu, saya stop share. Ya, silakan stop share. Usahakan sebentar malam. Siapa ketuanya di sini? Fadli ya? Fadli. Iya, nanti Fadli buka room. Kalau sudah buka room itu pasti Ibu masuk. Tidak usah tanya saya. Oh, siap. Ya Bu, kemarin makanya saya konsultasi dengan teman-teman. Maksud saya masuk dulu, nanti Ibu menyesuaikan. Iya. Tapi memang salah persepsi. Saya bilang, aduh, saya sudah konsultasi juga dengan teman-teman kemarin. Tidak usah Kita baper-baper masuk dengan saja saya. dulu, nanti Ibu menyesuaikan. Iya, tidak usah baper-baper. Saya tunggu sampai sore, kenapa ini jaringan disalahkan, ini setengah mati. Iya, Begitu sudah. Sudahlah, yang sudah lewat ya usah dipikir, kita sesuaikan saja sebentar. Begitu Anda kirim link, saya otomatis masuk. Siap Bu. Kecuali kalau saya mengajar, tapi beberapa hari ini saya tidak mengajar, tidak ada juga kirimkan link, ya sudahlah. Oke. Saya mau kirim link kemarin, cuman maksud saya suruh teman-teman masuk dulu toh, baru saya kirim link sama Ibu. Cuman saya tunggu teman-teman, cuma berapa yang masuk, terpaksa tidak jadi kirim, dan kemarin Ibu masuk baru cuma 2 orang, tidak enak. Kita mau bagi 2 orang ya. Pokoknya sebentar malam. Nah ini yang pengalaman saya sih sebenarnya itu di beberapa angkatan yang kemarin begitu metodenya. Jadi sebelum final pembimbingan terakhir itu mereka sudah final karena mereka rajin buka Zoom. Jadi dia kelo kita, dia buka Zoom, dia kumpul di room, baru dia Bu, ada link saya kirim, masuk. Ya, tapi jangan tanya saya karena saya pasti menyesuaikan, gitu kan? Jadi nanti buka room, saya sudah standby, Biar saya di jalan di mana itu pasti saya buka. Oke? Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Ada Pak Jamaria. Ini laki-laki semua ini, sebentar malam perempuan ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Jama. Silakan Pak Jama. Masih ada waktu ini 15 menit kayaknya. Kok evaluasi rancangan, Pak?
Bukan Bu Rancangan anunya, Bu. Itu. evaluasi. Ganti itu evaluasi, hilangkan rancangan aktualisasi. Kalau sudah sebentar, Informasi tentang oke, bagaimana Dek? di judulnya Ibu, pemberian informasi tentang prosedur pemeriksaan gula darah puasa di laboratorium rumah sakit daerah Trikora Selatan. Pemberian informasi tentang prosedur. Tunggu dulu. Judulnya itu ya. Nanti kita pikir judulnya, isunya dulu Dek. Iya. Ini latar belakangnya saya, Bu. Ya, Ini saya kasih bahas besar sedikit tentang- Pak Jama. Pak Jama bisa kasih besar sedikit. Oh, masuk tua. So 4 DP mata. Coba kasih besar sedikit. Kasih 100%. Sudah Bu, ada Bu kedengaran Bu. Masih 90 sayang. Masih, ya. Kecil sekali dia punya anu. Ini berapa ini? 4322 kah ini apa kan? Penulisannya. Iya Bu, 4433 Bu. 4433 Kayaknya ya. terubah settingannya Bu, ini yang sebelah kan kayaknya agak terubah. Oh ya udah. Nanti saya terulang. Coba kasih 120 itu kecil sekali. Lagi. Bukan itu yang anunya, zoom-nya di bawah. Kasih besar Bu. Ya, kasih besar dikit. Kecil itu sayang. Oke, coba. Di latar belakang sini Ibu yang saya bahas pertama yang berhubungan dengan undang-undang tentang fungsi ASN. Oke, terus. Kemudian saya Trikora Selatan. Oke. Yang memiliki pelayanan laboratorium. Kemudian laboratorium dengan rumah sakit itu sendiri. Oke. Dan hubungan tentang Diklat Latsar CPNS. Kondisi saat ininya mana nih? Oh, digabung ya? Ya, oke, baik. Coba baca dulu kondisi. Baca dulu kondisi saat ini, Bu. Untuk di sini Ibu saya bagi-bagi Bu. Untuk kondisi saat ini ada kondisi untuk rumah sakit, ada untuk yang permasalahan yang saya angkat Bu. Coba baca aja. Iya. Dalam upaya mewujudkan sebuah birokrasi yang bersih dan berdasarkan prinsip good government, maka profesional dalam keahlian penyedia layanan dalam hal ini Rumah Sakit Trikora Selatan, Kecamatan Tinangkung adalah hal yang utama demi kepuasan yang diterima oleh penerima layanan. Mutu pelayanan dapat memberikan persepsi tingkat mutu rumah sakit secara keseluruhan bagi pelanggan. Dengan diasumsikan kontak harus desain sedemikian rupa oleh rumah sakit agar mampu mewujudkan kepuasan pelanggan. Ini agak panjang ke bawah Bu, saya bahas tentang. Oke, makanya Pak Jamal, itu yang Pak Jamal baca itu sampai terakhir tadi, masukkan dia di latar belakang sebelum kondisi saat ini. Kondisi saat ininya Anda turunkan. Mana tadi? Mana tadi, Pak? Yang di atas Bu. Ya, yang tadi yang Pak Jamal tadi baca itu. Ya, dalam upaya terus bold dulu itu, range itu ke bawah. Sampai ke mana dalam upaya menuju? Ya, terus ke bawah. Terus. Ya, mentok di pelanggan. Itu mentok pelanggan, kasih naik kursornya. Lalu klip. Itu sudah. Terus. Sampai ke pelanggan. Ya, sampai pelanggan tadi mana?
Kayaknya sudah turun itu. Mana sudah? Bukan di sini, di atas dia tadi. Yang ini Bu, sampai sini Bu. Ya, terus ke bawah. Ini pelanggan Ya, sini Bu. terus itu. Anda pindahkan Yang ke atas itu. Ya, cut saja. Kasih pindah. Ya. Sebelum kondisi Di latar belakang Bu. Di latar belakang sebelum itu tadi, sebelum dia di kondisi saat ini, Dek. Di sini Bu. Nanti menyesuaikan ya. Iya Bu. Kondisi saat ini berdasarkan pengalaman tentang kabupaten ada beberapa yang sesuai keinginan, namun keperluan dan kebutuhan pasien yang belum terpenuhi. Itu disambung aja itu, adapun itu sambung aja, disambung aja ke atas, jangan dia ke atas. Oke. Adapun keluhan dari pasien yaitu pada ruang tunggu yang ada pada gedung perawatan masih sangat sempit dan tidak mengganggu, menunggu mengingat tentunya masih banyak kekurangan. Selain pelayanan khusus di ruang rawat inap, oke. Oh, berarti Pak Jamal menguraikan semua masalahnya, termasuk ruang tunggunya, rawat inapnya. Iya ya Pak. Itu secara garis besar rumah sakit Bu, apa permasalahan yang ada. Iya. Kemudian penekanannya ke masalahnya yang betul? Itu ada di bagian bawah Bu, untuk permasalahan yang kayak ini Bu, kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Ini untuk laboratorium, itu Ibu kan terbagi 3 yang saya jadikan sebagai untuk rencana aktualisasi. Yang pertama itu kurangnya informasi. Di sini saya bahas tentang pemerintahan tersebut. Oke. Di bagian bawah di sini Ibu, ini permasalahan yang sering terjadi di laboratorium. Oh, begitu. Berarti kondisi saat ini yang di atas itu hilangkan aja, Dek. Ada kan kondisi saat ini yang di atas tadi, Wan? Jamal? Yang mana tadi? Atau yang pemeriksaan ini, Bu? Yang mana, Dek? Ini kan yang saya bahas itu kan ada 3 judul yang diangkat, Bu. Yang pertama kurang informasi. Ini saya bahas teorinya, baru saya bahas tentang. Nggak usah bahas teori, Mal. Oh, tidak usah, Bu. Nggak usah bahas teori, langsung saja kondisi saat ini. Kalau mau bahas teori itu di latar belakang, di sebelum di kondisi saat ini. Kalau untuk tes pemeriksaannya, Bu, apa tidak perlu dibahas? Boleh itu saja. Apakah Anda meriksa apakah Anda ada di situ? Kondisi saat ini yang bercerita kondisi saat ini. Coba. Ini permasalahannya, Bu. Permasalahan yang sering terjadi di laboratorium. Itu aja. Baru di sini kurangnya kepatuhan. Nah, itu Pak Jama, di situ saja Pak Jama tuliskan kondisi saat ini. Yang di atas itu biarkan masuk di latar belakang. Oh, yang ini masuk latar belakang, Bu? Iya, masuk semua latar belakang. Jadi, nanti saya pindah sebentar, Bu, supaya. Kasih pindah saja, kasih benang merah saja, kasih warna merah saja di situ. Nanti Jama pindahkan nanti pindahkan, kasih merah saja, tanda-tanda bahwa ini yang harus di ini. Nah, di sini masuk ke latar belakang kondisi saat ini, ya.
Karena ini yang disebut kondisi yang terjadi, permasalahan yang terjadi itu ya masuk. Kemudian lebih terus. Kondisi yang diharapkan di bagian sini, Bu. Dengan demikian harapan ke depannya agar lebih taat dan patuh terkait prosedur pemeriksaan pasien sebelum pemeriksaan agar mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat. Ya. Dan pengobatan secara tepat oleh dokter serta dapat dipertanggungjawabkan hasil yang dikeluarkan oleh petugas laboratorium. Boleh. Untuk judul yang kedua, Ibu, ini yang kurangnya koordinasi, ini saya bahas di bawahnya juga, Bu. Boleh, masukkan. Nah, kalau saya begini saja caranya. Jawan, supaya tidak bingung, Anda menjadi satu kayak siapa tadi? Kayak Pak Wawan ya, Andrea Wawan ya tadi. Pak ya, Anda bercerita dulu semua masalah. Boleh nggak? Di latar belakang, Bu? Di latar belakang Anda bercerita saja semua masalah. Jadi kurangnya koordinasi itu masukkan semua yang masuk di latar belakang tadi. Baru nanti spesifik kondisi saat ini khusus untuk core issue saja. Oh iya. Jadi kalau untuk isu permasalahannya yang intinya langsung ditaruh di latar belakang. Jadi uraikan semua masalah. Kalau 3 masalahnya Wawan, siapa Jamal, 3 masalahnya masuk semua di atas. Kasih masuk semua di atas. Kasih pindah semua di atas. Nanti spesifik kondisi saat ini itu spesifik sesuai dengan core issue yang Anda mau angkat. Oh iya. Oke? Langsung. Kondisi saat ini. Begitupun juga kondisi yang diharapkan. Baru masuk ke di penetapan isu. Masuk di penetapan isunya. Ini Bu mau bertanya sedikit apa? Ini kan ada 3 judul yang saya angkat ini. Untuk teorinya apa tidak usah dibahas karena hilangkan enggak usah ada teori, Dek. Enggak usah ada teori. Karena penguji juga tidak baca itu. Yang dia mau baca itu langsung dia cari isumu. Oh iya. Nanti kalau semakin banyak kamu tulis semakin bingung dia kan? Saya langsung saja ke penetapan isu, Bu. Iya. Langsung penetapan isu. Coba sebelum habis ini waktunya, coba Jama giring saya ke kegiatannya Jama. Oh iya, Bu. Penetapan isu itu tidak usah lagi ada undang-undang ASN. Oh. Langsung saja isumu yang 3 itu kamu masukkan di situ. Oh iya, Bu. Akhirnya kamu banyak ini 71 halaman. Itu usah bingung juga. Tidak usah banyak. Penetapan isu itu langsung saja isumu yang 3 itu Anda masukkan di situ. Kalau ini isinya penetapan isu ini harusnya dia di bab 2 dia, Dek. Oh iya, Bu. Pindahkan cepat, soalnya waktu habis nanti waktunya. Coba kegiatanmu. Nanti saya pindahkan sebentar, Bu. Iya. Coba lihat tahapan kegiatanmu. Bab 2. Tabel. Iya, Bu. Mana Mal? Ini Bu. Oke. Ya, terus. Coba saya lihat ide gagasanmu apa, Mal? Coba saya di atas. Core isunya lagi ke atas. Ya. Kurang informasi, Pak. Jangan dulu. Kurangnya informasi pasien tentang prosedur. Jangan kurang, belum optimalnya penerapan prosedur pemeriksaan, ya kan? Belum optimalnya pelayanan sesuai dengan belum optimalnya informasi tentang belum optimalnya
informasi tentang, ya, hilangkan itu tentang, ya, langsung ke prosedur, hapus semua itu. Ya, belum optimalnya informasi juga hapus. Oh iya, betul. Belum optimalnya informasi tentang prosedur pemeriksaannya, itu baru. Kemudian optimalisasi informasi, ya, optimalisasi pelayanan informasi. Coba gagasan pemecahannya, Dek. Optimalisasi layanan informasi hapus itu memberikan informasi. Ya, hapus. Optimalisasi layanan informasi pemeriksaan GDP di laboratorium. Langsung. Itu informasi pemeriksaan GDP laboratorium. Hilangkan sesuai SOP persiapan pasien, hilangkan itu. Nah, itu kan SOP itu kan menjadi kegiatanmu toh, jadi tidak usah menjadi ide gagasan di situ. Optimalisasi layanan informasi memang GDP di laboratorium. Kabupaten Rumah Sakit Laboratorium RSUD Rumah Sakit Trikora, salahkan. Oke. Aduh, jangan habis dulu. Tak gantung nanti. Aduh, 1 menit lagi. Coba kegiatannya secara umum, Dek. Jamak, coba saya lihat. Lagi jam. Nah, ini nanti kegiatan satunya menyesuaikan dengan yang tadi, Mal. Kemudian, nanti jangan jadikan ini konsultasi dengan mentor ini menjadi kegiatan. Langsung dia menjadi tahapan. Coba kegiatan 2-nya, Man. Oh, iya. Lagi, cepat. Menyusun pembuatan SOP, Ibu. Menyusun dan pembuatan sama itu. Menyusun SOP. Menyusun SOP garing alur. Menyusun SOP garing alur pelayanan. Alur pelayanan, persiapan itu hilangkan, persiapan pasien, pelayanan ya hapus. Pasien juga hapus, delete. Ya, langsung saja GDP, pelayanan GDP ya. Sebelum pemeriksaan. Jadi dia usah sebelum pemeriksaan. Jadi yang muncul nanti itu alur pelayanan GDP-nya itu apakah dia sebelumnya, apa setelahnya, itu nanti Bapak bikin alurnya. Nanti itu menjadi tahapan kegiatannya. Oh iya. Oke? Jadi yang di situ tahapannya bahwa menyusun ini, membuat alur ini, ini tahapannya, sehingga outputnya nanti itu tersedia SOP pelayanan sebelum dan pelayanan sesudah, gitu kan? Nah itu, atau tersedianya SOP garing alur pelayanan gula darah di rumah sakit ini. Nah, itu sudah menjadi kegiatan. Nah, kegiatan ketiga. Kegiatan keduamu apa nih? Membuat leaflet alur persiapan pemeriksaan GDP bagi petugas medis dan pasien rawat. Membuat leaflet alur persiapan
Membuat leaflet alur alur itu saja, Dek. Membuat jangan alur persiapan, membuat leaflet. Kan tadi ada SOP-nya, leafletnya itu Anda membuat untuk apa? Oh iya. Kalau saya sih lebih ke ini nanti. Coba kegiatan 4-mu saya lihat dulu. Sosialisasi, Bu. Melakukan sosialisasi. Leaflet yang tidak usah melakukan sosialisasi leaflet. Kan leaflet itu juga sama dengan sosialisasi. Jadi boleh di situ melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan GDP di Rumah Sakit Trikora. Itu lebih efektif. Nanti tahapan kegiatanmu membagikan brosur bla 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 bla. Ini tidak ada lagi koordinasi di situ. Aduh, sudah habis waktunya, Man. Ya, jadi saya tunggu saja ini sebelum out. Nanti saya tunggu Fadli ya buat Zoom. Saya menyesuaikan karena sudah habis waktunya. Saya masih belum terlalu yakin ini semua kalian bisa bagus semua ini. Kok nggak ada suaranya? Fadli, kayaknya suaranya, signalnya tidak bagus. Itu ada rival itu, rival ganti, Jo. Oh ya, rival, lanjutkan. Untuk seluruh peserta duduk siap. Gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Istirahatkan, akhirin dengan doa. Untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di Doamu, tempat. rival, berdoa menurut kecepatan masing-masing. Oke. Baik, terima kasih Pak Rival. Silakan Bapak Ibu.